Salam, perkenalkan nama saya Yesi Arianti, NIM 1902-150035, Program Studi Kepemimpinan Kristen semester 5, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, mata kuliah Manajemen dan Inovasi Program, dosen pengampu Tiapon Teresa Andini, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu judul Membangun Usaha Kreatif Inovatif dan Bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. Jurnal Kewirausahaan, volume dan halaman, volume 3, nomor 2, halaman 1-9, tahun Desember 2017, penulis Rintan Sarigi, reviewer Yesi Arianti, tanggal 12 November 2021. Tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian tentang kewirausahaan ini adalah terwujudnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau positif dan memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat. Hasil dari penelitian yaitu kita mengetahui bahwa kewirausahaan mereka yang menjadi wirausaha adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkan untuk menangkap peluang serta mengkoordinasikan usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif. Jadi melihat peluang dan selalu terbuka untuk serta mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Kekuatan dalam penelitian ini adalah dalam jurnal ini terdapat materi pembahasan untuk kita mengetahui adanya kewirausahaan memiliki suatu teknik dalam berwirausaha, dan kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya metode penelitian. Jadi kita tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari review jurnal ini, yaitu kewirausahaan sosial adalah tindakan berinovasi dan menggali masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sosial adalah lebih pada komitmen untuk membuat perubahan sosial berdasarkan tujuan mulia. Pengusaha sosial harus memiliki strategi berdasarkan kekuatan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya. Penggunaan media sosial akan membantu organisasi maupun individu untuk menyebarkan permasalahan yang akan dialami masyarakat, sehingga sangat perlu untuk menjalin komunikasi serta membangun empati melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Dalam suatu kewirausahaan memiliki manfaat dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, dan yang kedua, memberi peluang melakukan perubahan. Pebisnis menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah mereka, ekonomi dan sosial, dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, memberikan peluang agar dalam berwirausaha itu dapat mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki usaha sendiri, memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual, dan mampu berwirausaha, mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Dan yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa yang senang dalam mengerjakan. Entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari modal. Modal tidak selamanya identik dengan uang ataupun barang. Sebuah ide sudah termasuk modal yang luar biasa, karena ide merupakan modal utama yang akan mendukung modal lainnya. Yaitu kita dalam berwirausaha tidak hanya memiliki
modal uang, tetapi kita memiliki modal niat kita dalam usaha, yaitu kita merancang apa saja usaha kita dalam suatu kewirausahaan tersebut agar berjalan dengan lancar. Di sini ada beberapa modal yang termasuk ke dalam modal tidak berwujud, yaitu yang pertama modal intelektual. Jadi modal intelektual ini didefinisikan sebagai kombinasi dari sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang memperbolehkan organisasi mentransformasi sebuah bundelan material, keuangan dan sumber daya manusia dalam sebuah kecakapan sistem untuk menciptakan stakeholder value. Dan yang kedua yaitu modal sosial dan moral. Dalam modal sosial dan moral yang dapat disebut sebagai suatu integritas merupakan suatu hal yang penting untuk membentuk sebuah citra terhadap kepribadian Anda sebagai seorang wirausaha. Jadi kita sebagai seorang wirausaha harus memiliki suatu modal sosial dan moral. Kita harus memiliki jiwa sosial dan moral yang baik dalam berwirausaha. Dalam menjalankan bisnis kita memiliki sebuah etika wirausaha yang tidak boleh Anda langgar, yaitu memiliki etika moral yang baik dalam berwirausaha. Dan yang ketiga adalah modal mental. Dalam berwirausaha tentu kita memiliki suatu modal mental. Kita memulai wirausaha kita harus menjalankan suatu wirausaha dengan memiliki modal mental, yaitu kita harus menerima keuntungan dan menerima juga resiko dalam berusaha tersebut. Modal wirausaha harus ditanam sejak dini karena modal mental merupakan kesiapan sejak dini, kemudian diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan dalam berwirausaha. Yaitu sebagai seorang wirausaha kita dapat berani menghadapi risiko seperti ini, berarti risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sehingga hasil yang akan dicapai akan proporsional terhadap risiko yang akan diambil. Kita harus belajar mengelola risiko dengan cara mentransfer berbagai risiko ke pihak lain seperti bank, investor, konsumen, pemasok dan sebagainya. Dan dalam berwirausaha juga kita harus memiliki inovasi. Inovasi itu tidak terlepas dari dua kriteria utama, yakni kebaruan dan perbaikan. Kebaruan di sini tidak harus berupa menciptakan sebuah produk baru, tapi memiliki suatu bisa dan sisi nilai guna dari kondisi mengaplikasinya. Kriteria yang kedua di sini mewujudkan pencarian alternatif terbaik untuk paling efisien dan efektif untuk sebuah proses maupun sebuah produk. Definisi lain dari inovasi juga mempertimbangkan adanya proses penciptaan produk yang instrumental dan radikal. Kemudian ada juga yang mempertimbangkan adanya inovasi yang bisa disebarkan. Definisi lain dari inovasi ini juga mempertimbangkan adanya proses penciptaan produk dan kemudian juga mempertimbangkan adanya inovasi yang disebarkan. Dalam berwirausaha juga memiliki dampak, yaitu yang pertama penciptaan nilai sosial dan ekonomi, dan yang kedua pekerjaan, yang ketiga inovasi dan barang baru dan jasa, yang keempat modal sosial, yang kelima promosi ekuitas. Dan dalam wirausaha ini ada pelaku kewirausahaan sosial ini adalah wirausaha sosial adalah individu atau kelompok yang menciptakan perubahan bagi masyarakat, yang menciptakan sebuah perubahan, menangkap peluang dan hilang, memperbaiki sistem melalui pendekatan-pendekatan baru, dan menciptakan solusi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Adapun strategi dalam wirausaha adalah yang pertama, wirausaha sosial tidak harus menjadi individu, tetapi mereka juga menjadi kelompok-kelompok untuk kelompok kecil ataupun individu, organisasi, jaringan, bahkan komunikasi yang bersatu dan menciptakan perubahan. Yang kedua, yaitu membuat perubahan dan skala besar dalam berkelanjutan. Yang ketiga, melibatkan ide, menggunakan pola atau tren yang menjadi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dengan signifikan. Yang keempat, pengusaha sosial berada di dalam
sektor yang baik. Yang kelima, wirausaha sosial tidak perlu terlibat dalam usaha sosial atau menggunakan alat berbasis pasar untuk menjadi sukses. Yang keenam, jumlah kewirausahaan sosial dapat sangat bervariasi seluruh individu dan etnitas. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang keuntungan menjadi kewirausahaan sosial, yaitu wirausahawan sosial cenderung beroperasi dengan tujuan menciptakan nilai bagi masyarakat dan juga menghasilkan pendapatan. Kewirausahaan sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, umumnya dengan menyediakan sarana mata pencarian serta alternatif untuk bekerja berdasarkan misi sosial dan semangat melayani. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Pendapat saya tentang materi ini yaitu kita bisa mengetahui apa itu wirausahaan, yaitu bagaimana kita memiliki sebuah modal dalam berwirausaha, memiliki strategi dalam berwirausaha. Di dalam jurnal ini membahas berbagai macam cara-cara kita dalam berwirausaha. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa memahami bagaimana kita dalam berwirausaha dengan baik dan benar, dalam memulai usaha dan mengupaya sebuah usaha itu supaya bisa sukses dan menjalankan usaha itu dalam meningkatkan suatu ekonomi, menambahkan pendapatan ekonomi. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.